juga kita agak waspada nggak ya, perlu nggak waspada dengan makanan-makanan aman menjelang puasa. Juga ramai isu obat-obat berbahaya. Nah, studio kita telah hadir narasumber luar biasa. Langsung saja Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, Profesor Dr. Taruna Ikrar M. Biomed PhD. Benar nggak, aman ya? Prof, terima kasih telah hadir di setelah kesibukannya. Ini tadi jelang pengumuman reshuffle kabinet. Profesor Taruna sudah hadir di sini. Makasih sudah hadir. Kita ngobrol apa nih, Prof? Soal skincare ya, sedikit ya. Boleh ya. Dari skincare begini, Prof. Ini kan kemarin ramai-ramai ya doktif lah ya istilah, dokter detektif gitu. Tapi bagaimana sebenarnya Badan POM ini mengawasi bisnis skincare lah di Indonesia? Kira-kira seperti apa pengawasan yang dilakukan? Jadi kita paham begini, bahwa yang namanya skincare atau itu bagian dari kosmetik. Oke. Ya. Kan di Badan POM itu produk yang kita evaluasi mulai dari makanan, Ya. minuman, kemudian obat-obatan, obat tradisional, suplemen ataupun kosmetik itu masuk tugasnya Badan POM. Berdasarkan apa? Berdasarkan peraturan Presiden Ya. nomor 80 tahun 2017. Jadi tugas dan wewenang kami jelas. Nah, berbicara tentang skincare ataupun kosmetik, itu merupakan salah satu hal yang penting. Kenapa penting? Karena skincare dan kosmetik ini ternyata menjadi kebutuhan primer rakyat kita. Kebutuhan primer ya? Ya, Bukan tersier lagi. bukan lagi tersier. Oke. Nah, jadi artinya kosmetik ini langsung berdampak pada seluruh masyarakat Indonesia, publik, Pada netizen yang maha pada benar. netizen. Tuh ya, terutama pada para kaum wanita, netizen-netizen ini, para kaum wanita yang juga berdampak langsung ya kepada akibat daripada skincare. Saya sih nggak pakai skincare ya, saya pakai lumpur ya. Jadi nggak perlu lagi diuji coba, diuji laboratorium, karena saya pakai lumpur. Dan tidak main-main, revenue dari itunya bisa sampai 111 triliun just kosmetik. Besar kan? Besar sekali tuh. Itu kosmetik, jadi termasuk bisnis yang menjanjikan. Nah, tentu Badan POM apa tugasnya berhubungan kosmetik ini? Tugas pertamanya kalau berdasarkan peraturan itu, Badan POM menjamin. Oke. Apa yang dijamin? Keamanan. Keamanan bukan dari hal-hal tertentu, tapi aman tidaknya produk itu dipakai sama kan begitu, dikonsumsi. aman. Ya, aman. Yang kedua, menjamin kualitasnya, dan berikutnya menjamin apa yang tertera di situ sebagai Di kemasan ya. kemasannya. Orang bilang klaimnya apa, apakah fresh muka, memutihkan kulit, Mencerahkan kulit. mencerahkan ya. Di situ kan ada klaim. Nah, tentu harus sesuai dengan klaimnya itu. Jadi oleh karena itu maka prosesnya berlapis evaluasinya, mulai dari tahap yang kita sebut dengan tahap aplikasi, terus ada tim evaluator, kemudian setelah tim evaluator menyetujui masuk ke direktur bidang standarisasi kosmetik, terus di atasnya itu ada lagi yang disebut dengan deputi. Nah, setelah Ada deputi ini panjang juga ada diputuskan proyek. oleh Badan POM. Ya. Nah, itu kan jadi dengan demikian maka jelas itu ada proses evaluasi bertingkat. Dan Oke, masalah proses itu kita mungkin tidak terlalu tahu ya, tetapi intinya adalah Badan POM itu diharapkan untuk turun tangan, untuk bersikap tegas, untuk mengayomi masyarakat, termasuk pada dunia usaha, begitu ya teman-teman ya. bagaimana kalau terjadi sesuatu yang tidak benar? Ya. Badan POM punya hak melakukan penindakan baik bersifat administratif maupun melakukan penindakan yang disebut dengan penindakan penyitaan. Ini di setelah proses. Tuh, BPOM
punya tindakan-tindakan baik yang bersifat administratif, pemberian sanksi, ya, sampai ke pemindanaan begitu ya teman-teman ya. Pemeriksaan atau setelah? Setelah kan ada yang namanya pre-market, Oh, yang tadi untuk sampai yang evaluasi itu pre-market. pre-market, oke. Tapi ada juga post-market. Setelah udah ini, Ada pre-market, ada post-market. Pre-market itu sebelum dipasarkan, ya, sebelum dipasarkan. Kemudian kalau post-market setelah dipasarkan. Begitu ya teman-teman ya, tidak mudah ya. Ya, setelah dijual, Ternyata- setelah ada masalah ya kita punya tugas untuk menarik. BPOM nggak berani turun terlalu jauh, tangan mereka juga kotor. Nah ini masalahnya, ini BPOM nih. Ketika Anda tidak turun, maka kekeseriusan seperti ini. Ada orang di penjara karena pencegah aja nggak jalan. Ada orang di penjara karena penindakannya tidak ada. Ini BPOM juga bertanggung jawab. Begitu. Ketika BPOM bertanggung jawab, tidak mungkin terjadi Nikita Mirjani di penjara. Tidak mungkin terjadi sampai sidang-sidang. Makanya BPOM harus bergerak, harus bertindak. Begitu Pak BPOM. Mencabut izinnya. oke, Nah, oke. bahkan kalau misalnya secara sengaja dia memberikan bahan yang berbahaya, Badan POM punya hak untuk melakukan penyitaan, penindakan, dan pro justisia. Hmm, Kalau berdasarkan Undang-Undang Kesehatan, bagi yang melanggar bisa mendapat hukuman 12 tahun penjara atau apa yang kita sebut dengan denda 5 miliar. Jadi, Kalau sorry, Dok, selama pemeriksaan aman nih, nah, kemudian ada yang melempar ke publik, ternyata ada berbahaya buat publik. Itu kenapa kira-kira bisa? nah, selama ini yang dari Badan POM kita sudah evaluasi seharusnya sudah aman karena kan kita evaluasi tidak ada Ada bahan tahap berbahaya, proses segala macam tidak panjang, ada ya. obat di dalamnya dan sebagainya. Tapi kenyataannya ada beberapa industri yang cukup nakal pada saat diajukan ke kami barang ataupun zat-zat yang berbahaya itu tidak ada tulis. Oke, Nah, pada saat kita periksa juga tidak ada. oke. Tapi pas dia jual ke pasaran dia tambahin macam-macam. Bukan cuma nakal banget ini. Nah, contoh paling konkret kan apa yang terjadi di Sulawesi Selatan. Yang kemarin rame-rame. Nah, sudah 3 yang pro justisia dan dia sekarang menunggu proses hukuman dari pengadilan berapa kan? Iya, iya. Karena kan semua, walaupun ada katanya setinggi-tingginya 12 tahun penjara, kemudian denda 5 miliar, tapi kan itu harus pengadilan yang putuskan Iya, berapa. betul. Apakah 1 miliar, 5 miliar, Betul, betul. setinggi. Jadi itu tergantung Maksimal itu ya. maksimal dan Badan POM hanya sampai pada tingkat mengajukan tuntutan. Oh, Kan Badan begitu. POM yang mengajukan tuntutan. Iya, bersama dengan tentu atas nama kita yaitu kejaksaan. Kejaksaan. Kan begitu. Betul. Tadi disebut soal klaim nih, Prof ya. Sekarang ramai kan overclaim. Hmm. Kandungan misalnya apa ya, saya kalau nggak salah sebut niacinamide itu ya, kandungan itu bisa mencerahkan kulit 5 hari kah? Ini menurut influencer. Itu gimana Prof Badan POM melihat overclaim? Itu janji-janji itu. Makanya jangan janji-janji. BPOM juga harus bertindak tegas di sini. Kalau memang janjinya begitu, itu overclaim berbahaya itu. Ini ada aturannya nggak kan lagi mereview draft aturan baru ya. Iya. Yang aturan untuk klaim dan sebagainya sudah ada sebetulnya. Sebetulnya sudah ada. Bahwa taruhlah contohnya mengenai dosisnya, mengenai fungsinya. Kalau dia lakukan itu lantas tidak sesuai apa adanya kan berarti menipu rakyat kan. Jatuhnya penipuan. Dengan demikian maka hukumannya ke sana. Ya, Pidana itu. Apa itu? pidana. Hah? Nah, kalau hubungannya yang kita mau atur Maka itu dong. adalah bagaimana yang bisa memberikan hak untuk mengaproval, Review produk. review produk, approval atau tidak kan tentu cuma lembaga negara kan. Menarik. Tuh, kalau ada yang approve itu nggak boleh. Yang boleh itu lembaga negara, yaitu BPOM. Jadi approve tuh nggak berlaku. Nggak usah bayar, minta lagi duitnya yang approve tuh. Jadi nggak perlu lagi approve. Yang berhak meng-approve tuh di sini BPOM.
Gitu, teman-teman. Orang-orang di luar BPOM ya jangan approve. Nah, BPOM juga harus turun melakukan kegiatan itu. Begitu, ya. BPOM tuh harus rajin turun. Jangan sampai BPOM sudah jadi masalah sehingga menimbulkan kekisruhan di lapangan. Begitu. Benar nggak sih? Benar. Iya kan, sebagai bukan lembaga negara bisa punya hak-haknya sebagai konsumen, bisa menyampaikan ke publik misalnya. BPOM ini lambat kerjanya, benar. Jangan tunggu. Pokoknya kan rame itu di media, rame di televisi, langsung turun tindak. Begitu loh maksudku tuh. Ya sesuai dengan kerugian yang dialami kan itu. Nah tapi yang jadi masalah kan kalau mereview produknya orang, ya kan, apalagi yang mereview ini punya produk juga. Wah, ini mereview produknya orang, apalagi orang ini yang mereview ini punya produk juga. Ya kalau itu mah persaingan usaha itu sudah nggak bisa lagi. Itu pasti itu persaingan usaha itu. Jatuhnya. Itu jatuhnya bukan demi kepentingan rakyat, demi menjatuhkan saingan bisnis. Tuh, menjatuhkan saingan bisnis, apa WKT. Dengan menaikkan kepentingan bisnis. Ini ada aturan buat reviewer. Nah, kita mengatur siapa yang berhak mengapprove istilahnya ya. Tuh, siapa yang berhak mengapprove? Iya, mengapprove karena yang bisa mengapprove legal standingnya tentu Badan POM. Tidak mungkin lembaga ini kita serahkan ke orang lain. Tuh, hanya pada Badan POM, tidak boleh orang lain, teman-teman. Ya kan? Kita harus pakai logika lah. Masa ada orang tidak punya kapasitas approve terima duit? Ya kan nggak benar itu. Itu nanti diperiksa itu duitnya itu dari mana aja. Wah, itu berbahaya itu, bukan kapasitasnya. Orang per orang nggak bisa dong. Tuh nggak bisa. Ini Badan POM juga harus bekerja keras nih. Kalau memang nggak bisa ya tunjukkan bagaimana Anda menyampaikan itu Badan POM. Lembaga. Nah, jadi contohnya kalau misalnya ada yang didapatkan kurang bagus atau apa, dilaporkan aja ke kami, kan sederhana. Ya, kalaupun tuh dilaporkan, ada kinerja yang harus cepat gitu. Jangan lambat-lambat lah. Yang begini-begini ini begitu terlambat, masalah itu akan menjadi besar. Contohnya sekarang ini, seandainya BPOM bekerja itu udah ada orang di penjara itu, karena sudah diingatkan, sudah ditegur, iya kan? Laporkan ke kami yang menindaklanjuti. Dan kalau tidak lanjuti secara cepat gitu loh. Setelah klarifikasi terjadi, misalnya ini produk minuman ini misalnya, terus setelah itu ada kandungan berbahaya di dalam, ada yang komplain nih, datang ke kami. Bisa gitu ya? Iya, melaporkan keluhan gitu ya? lapor, dan Badan POM yang akan tindak lanjut ke pemeriksaan laboratorium dan sebagainya. Kalau ada hasilnya, kami umumkan ke publik dan kami tarik. Sanksinya kan, bahkan kami juga berhak pidanakan. Kan bagus. Ya itu, makanya kewenangannya itu digunakan, kewenangannya itu dijalankan. Jangan hanya diam, nanti orang sudah pada di penjara, orang sudah pada diproses. Bapak nggak ngomong-ngomong, itu masalahnya Pak di situ. Coba Bapak ngomong jauh sebelumnya. Orang-orang itu kan pasti akan ngikuti Bapak, ya nggak? Nah, jadi kita tidak pernah melarang kebebasan masyarakat untuk menyampaikan pendapat, tidak ada, justru ditunggu. Nah, tapi kalau yang berhubungan dengan yang tersebut, ya tentu sangat bagus kalau langsung ke Badan POM. Badan POM akan bertindak karena dia punya perangkat hukum namanya, perangkat otoritasnya, haknya untuk menyampaikan itu. Nah, hak ini tidak pernah diserahkan ke masyarakat. Karena kata-kata approve itu harus berbasis fakta dan berbasis ilmiah dong ya? Ilmiah, kan begitu. Ya. Basis ilmiah bagaimana?
Kan ada laporan misalnya di suatu produk mengandung zat-zat yang berbahaya, kan harus dibuktikan. Betul, uji lab lah. Uji lab. Badan POM punya instrumen untuk itu, dia menindaklanjuti laporan dengan menguji. Hasil ujiannya itu kalau memang benar, seperti yang terjadi di Makassar itu, kosmetiknya mengandung, laporannya mengandung kosmetik. Balai Besar POM di Makassar melakukan pengujian dan terbukti ya. Maka Balai POM Makassar melapor ke Kapolda dan Kapolda menindaklanjuti, kan begitu cara. Nah, ini cara kerjanya begitu, teman-teman. Dari BPOM, BPOM setelah melakukan tindakan-tindakan, langkah-langkah, kemudian BPOM melaporkan ke polisi. Bukan polisi yang melaporkan ke BPOM. Salah itu ya. Jadi teman-teman harus pahami dulu ya, seperti yang disampaikan oleh Badan POM tadi. Jadi kalau ada dari masyarakat ke BPOM, ketika BPOM sudah melakukan hal-hal yang diperlukan dalam tindakan tersebut, ketika menemukan adanya pidana, maka BPOM lah yang melaporkan ke polisi. Oke, clear ya teman-teman ya. Nah, harus dipahamin kalau orang yang tidak berhak memberikan approval ini dan menyampaikan review, ujung-ujungnya nanti saling tuntut-menuntut karena perusahaan satu menganggap Ya, itu kan yang terjadi sekarang, Bro. nah itu yang terjadi. Saling mereview satu sama lain. Ini yang terjadi sekarang. Produk direview, sementara dia tidak memiliki kapasitas. Itu yang sekarang. Nah, makanya BPOM harus turun tangan. Jangan lambat BPOM. Ya enggak? Jangan lambat. Kalau lambat berbahaya. Gitu ya, bahkan kayak tadi Prof bilang jatuhnya menjatuhkan lawan bisnis. Ini bisa disanksi nggak? Atau siapa yang berwenang untuk menegur lah para reviewer Ya Badan POM dong, makanya saya Nah, Badan POM tegur. Kalau sudah ditegur, tindakannya itu langkahnya harus lain lagi. Jangan cuma ditegur lagi, ditegur lagi, tegur terus ya bosen. Harus ada peningkatan, begitu loh, Kepala POM. Tunggu laporan atau biasanya gimana? Ada proses untuk yang reviewer, tetap reviewer yang mereka bilang wah produk A ini ternyata ini belum terbukti. baik ada yang melapor ataupun tanpa melapor, kami bisa bertindak. Bisa jemput bola sebenarnya. Iya, karena itu kan hak kami. Nah misalnya apa yang terjadi? Oke, saya meyakini bahwa itu hak dan kewajiban Anda, tetapi saya minta gunakanlah hak dan kewajiban itu kepada yang sudah terlihat lah, yang sudah terlihat nyata. Tapi kalau nggak ditindak, berarti Anda membiarkan dong, ya nggak? Jadi kan sekarang seperti itu, saling tuntut menuntut. Kan Itu apa itu? A dituntut dengan B, bahkan berkelahi di muka umum, kan cukup pandai kan? Viral. Loh, itu karena ketidaktegasan Badan POM, saya kira begitu, Pak. Gitu. Nah itulah akibatnya kalau tidak ngikutin aturan. Dan harus diketahui juga ada peraturan tentang rahasia dagang nomor 30 tahun 2000. Itu kontennya, metodenya, sistemnya membuat produk itu tidak boleh diumumkan ke publik. Tuh. Nah, itu kan melanggar juga. Melanggar juga, Nah, ada yang bilang kan ini kan, tapi ada kan hak konsumen untuk menyampaikan pendapat. Silakan kalau memang merasa dirugikan. Ya kalau merasa dirugikan Lapor, tapi bukan tujuannya untuk persaingan bisnis. Nah, tuh jangan tujuannya persaingan bisnis. Saya melihat ini ada yang bersaing tetapi menggunakan piranti-piranti lunaknya hukum. Nah, ini masalah ini. Kalau bersaing yang sehat, oke lah. Supaya misalnya di sana menggunakan wajah putih dengan menggunakan 3 hari, misalnya yang di sana. Anda jawab, saya menggunakan pemutih dengan 1 hari. Begitu, itu namanya persaingan sehat. itu Jadi objektif lah. objektif. Jadi dengan demikian, kenapa Badan POM mau repot-repot mengatur? Landasannya jelas. Pertama, kita tidak ingin terjadi huru hara atau saling tuntut menuntut di masyarakat. Nah, ini tidak ingin terjadi tuntut menuntut huru hara di masyarakat, apalagi di media sosial, terutama TikTok. Yang dikasih tahu juga harus sadar diri. Sudahlah, berhenti kamu gitu loh. Jangan banyak bicara karena kamu tidak punya kapasitas.
Yang punya kapasitas adalah kepala BPOM, gitu aja. Karena memang itu hak kami. Kami ingin mengatur itu supaya apa? Semuanya aman bagi yang mereview. Loh kok begitu? Wah, ini iklan ini teman-teman. Kalau begini nih iklan ini, masalah ini. Namanya peraturan Kepala Badan POM. Nah, peraturan ini karena berlaku kepada di luar Badan POM, tidak bisa sekonyong-konyong kita langsung sahkan. Harus ada namanya uji publik. Harus ada yang namanya dengar pendapat. Uji publik ini kan sudah diuji Pak Badan POM, kan sudah lama. Jadi kalau Badan POM sudah nguji udah lama, silakan dipublish. Begitu Pak Badan. Ya, Ya, kita dan lebih lagi ini desakan dari Komisi 9, dari wakil resminya rakyat Indonesia di DPR RI mendesak kami. Jadi bukan sekedar maunya kami, ini desakan dari DPR Komisi 9. Jadi Jangan takut juga desakan-desakan. Ini loh kepentingan masyarakat luas itu yang lebih penting supaya tidak ada huru-hara. Ini masalah sekarang sudah huru-hara. Kalau Bapak tegas itu tidak ada orang ditahan di polisi, tidak ada orang diproses di polisi. Bapak sudah mencegahnya. Itu namanya pencegahan yang berhasil. Tapi Bapak tidak mencegah. Kalau sekarang baru ngomong di komal-komal, di podcast-podcast. Akhirnya kita semua ini lagi ricu juga. Yang di sana membenarkan, yang di sini menyalahkan. Aduh, repot deh. kami jalan, draftnya sudah selesai. Kita akan lanjut ke uji publik dan harmonisasi. Nah, tentu semua pihak bisa memberikan komentar, silakan. Iya. Ini negara demokrasi, tapi Iya, termasuk saya juga komentar Pak. Tadi Bapak nggak dengar, percuma kan saya komentar. Ini saya dari kemarin saya sudah ngoceh begini, Bapak nggak dengar. Tapi gimana? Maksud saya itu, kalau mau mendengar ocehan masyarakat, didengarkan. Tapi dilakukan Pak, dilakukan. Itu loh Pak. Kalau Bapak, seandainya ini aku yang jadi Badan POM, nggak mungkin Pak ada kejadian seperti ini. Bukan promosi ya Pak, tapi memang kalau diminta ya pastilah. Tapi saya nggak promosi loh Pak. Begitu. Yang penting itu tindakan Pak, tindakan tegas. Nanti saya kasih tahu Mr. Blind Pak, awas Pak ya. kita negara hukum, silakan dikomentari itu keputusan. Kan ini belum diputuskan, baru draft. Nah, berikan input di situ. Iya kan? Iya. Lewat apa? Ada asosiasi namanya. Sebab kalau Jangan juga cuma asosiasi Pak, masyarakat pun tahu ini Pak. Bapak saja yang kurang bertindak tegas, kurang. Ini Mr. Blind kemarin sudah bicara Pak. Saya pegang nih omongan Bapak ini. Ya Pak ya, ingat itu Pak. Jangan sampai Mr. Blind marah Pak. Paham Pak ya? kalau kita menunggu keyakinan publik, kan juga susah, ada mekanisme. Misalnya kita akan dengarkan pendapat asosiasi kosmetik, asosiasi masyarakat lah, Ini di proses organisasi profesi, itu namanya diharmonisasi. semua stakeholder lah. Semua stakeholder akan dilibatkan. Jadi Iya, ini TikToker ini Pak yang komen-komen ini juga harus didengar Pak. Jangan hanya asosiasi-asosiasi saja. Yang komen-komen itu juga perlu didengar. Termasuk yang nonton ini juga diserap aspirasinya. Contohnya Bang Dev ini lagi nonton. Gitu loh Pak. draft itu nanti akan disampaikan ke mereka untuk Akomodir. Nah, terakhir setelah itu baru diputuskan lewat harmonisasi, catat di lembaga negara. Kan begitu prosesnya, tidak ujung-ujung, bukan otoriter kita langsung buat, tidak, kita dengar aspirasi. Ya, ini skincare kan rame banget nih, Prof ya. Rame. Apalagi bisnisnya tadi triliunan. Sebenarnya data di Badan POM itu seperti apa? Nah, Jumlah produk. kalau kita bicara produk, jumlah kita sudah 397.000 yang Halo, sampai- Cil. Merek berarti ya. Iya, produk, Produk ya, oke. iya kan? 390 banyak ya. Banyak kan? Yang sudah dapat nomor izin edar. Oke. Dan dari semua produk-produk itu kita lakukan
secara berjenjang untuk selalu kita evaluasi. Karena produk begitu banyak, tentu kita tidak bisa semuanya kita sampling. Samplingnya ya kita lakukan secara setiap bulan kan. Ada ini berkala ya. Berkala. Ini mungkin produk A di daerah produk B. Nah, Iya, saya informasikan Pak, ada produk itu yang para penggunanya itu selalu beruntusan apa itu nggak perlu pengaduan Pak. Bapak sudah baca kan di TikTok, di media itu udah tahu turun tangan aja, nggak usah nunggu-nunggu pengaduan Pak. Ini loh gerak cepat, kan boleh kan Pak, menemukan sendiri kan boleh toh. Coba dilihat itu media-media itu ada yang komentar-komentar itu. Aku pakai ini kok beruntusan ya, aku pakai ini kok gatal ya, aku pakai ini kok merah ya. Itu yang ditindaki Pak. Itu sekedar masukan ya Pak ya. Ini sudah terlalu lama Pak masalahnya, terlalu lama banget bahkan. Itu sampling. Di lain sisi sumbernya kita dari masyarakat. Jadi kalau ada masyarakat yang merasa ini lapor ke kami. Itu justru lebih bagus ya. Lebih bagus. Jadi dari laporan itu kita akan lakukan apa yang disebut dengan tindak lanjut berupa klarifikasi. Klarifikasinya apa? Klarifikasi by data juga. Nah, klarifikasi. Nah, Bapak tinggal klarifikasi langsung ke orang-orangnya itu. Tiap hari tuh gampang di medsos itu kan ada itu Pak. Ini tuh kan di bawah naungan Bapak. Ngoceh terus tuh. Nggak jelas itu loh Pak. Aku aja nggak percaya Pak. Ayo Pak. Lebih bergerak Pak. Iya kan? Jadi kesimpulannya Badan POM sangat-sangat terbuka, Badan POM sangat-sangat mengikuti aturan, dan Badan POM ingin mengakomodir semua kepentingan. Nah sekarang kalau itu keinginan Badan POM mengakomodir, saya ini sudah ngomong loh Pak, di depan Bapak nih. Bapak di situ, saya di sini. Kenapa nggak didengar Pak? Padahal ini benar loh Pak. Kalau hanya mengisi laporan-laporan itu kan formalitas Pak. Bapak turun saja langsung. Berdasarkan TikToknya Mr. Z, maka BPOM turun. Begitu. Turun lapangan maksudnya, bukan turun dari kursi Pak. Turun ke lapangan. Buktikan. Ini sudah 2 tahun Pak. Itu senang kalau dengar, wah Badan POM ngomongin sesuatu nih, brandnya apa aja produk, wah kita nih kita pakai di rumah nggak ya, sudah kita pelan-pelan kan listnya suka ada keluar tuh. Iya kan, kita tugas. Waduh, ada tahun kemarin kita keluarkan list ada 282 merek, banyak sekali kan. Iya tapi merek-merek yang itu Pak, merek-merek yang ini loh, yang orang-orang yang ngoceh terus itu loh Pak, maksudnya begitu Pak, yang ngoceh itu loh. Pusing saya Pak, bosen juga liatnya. Gitu loh Pak. Masa Bapak nggak bosen? Bapak sayang ya? Adeh, Bapak ini. Tapi itu membantu sekali Pak. Hubungan Badan POM tuh benar-benar langsung ke masyarakat gitu ya. Berasa banget buat di rumah gitu sampai ke dapur. Dapur mana? Tak bakar itu di dapur itu. Kadang begini masalahnya, terlalu lama Bapak ini. Aduh, ini 2 tahun nggak pernah bergerak, cuman gitu-gitu doang. Ngomong terus. Nanti kasih tahu Mr. Blind nanti. Wah, barang ini, brand ini, merek ini, waduh, untuk diumumin, untuk ditarik. Kita umumkan, kita ini akan membantu sebenarnya. Ya, ini apa namanya? Ya, influencer silakan. Nah, influencer tuh silakan, tapi jangan produk nih dengerin. Menyampaikan pendapatnya ke kami. Tapi yang kita harapkan dari influencer memberikan edukasi pada masyarakat. Itu Prof. Edukasi yang penting. Nah, edukasinya di mana, Prof? Kalau sudah menyangkut masalah sunat, edukasinya di mana, Prof? Prof, kalau menyangkut masalah sunat, masalah mu'alaf, pajak mobil, perselingkuhan, edukasinya di mana, Prof? Saya tanya, Prof. Tolong Prof jawab, Prof. Edukasinya di mana? Kayaknya nggak ada deh. Bapak dengar nggak sih itu Pak? Kalau dengar ya bertindaklah Pak. Gimana? Kalau nggak bertindak tolong tulis surat perintah, wakilkan saya tak datang. Oke? Oke. Tetapi kalau persoalan yang berhubungan dengan persaingan bisnis, ya, direm-remlah dikit. Ya,
Direm-rem dikit ya nggak ada rem. Tindak Pak, tindak kok rem-rem dikit. Gimana sih ini? Aduh. Kalau ada begitu ditindak Pak. Bukan direm-rem, malah nyuruh ngerem-ngerem gimana ini? Aduh, jangan-jangan Bapak telepon dia nanti kan, direm-rem dikit gitu. Nggak boleh Bapak bilang rem-rem dikit. Bapak harus, wah ini bahaya nih, saya harus bertindak tegas. Begitu Pak. Ya, ya. Kasih itu keputusan itu sama Badan POM karena memang undang-undang. Badan POM itu bertindak Pak. Jangan perintahkan ngerem-ngerem. Inilah jadinya akibatnya begini ini. Sudah direm nggak bisa, akhirnya ngegas ke mualaf, ngegas ke sunat, ngegas ke perselingkuhan, ngegas sampai weak segala macam. Aduh Pak. Secara tegas Iya, bahwa yang bisa mengapprove approve produknya. produk itu Badan POM. Iya kan? Tapi kan beberapa influencer yang sebagai dokter lah ya, Nah, dan mengklaim sudah berapa. Langsung Pak sebut saja dokter ini, dokter itu gitu loh. Aduh. Sudah ketemu sebenarnya, sudah ketemu. Tinggal disebutkan aja dan ditindak. Menuji lab. Itu lab-lab apa sih itu Pak? Bukan lab yang rekomendasi dari BPOM itu Pak. Kemudian disampaikan, publish di sosmed, segala macam di akunnya dia menyampaikan produk ini A, B, C, D. Produk ini approve, dah bilang macam begitu. Approval-nya itu gimana, Prof? nah iya. Sebetulnya dipercaya ya sebenarnya. Wah, benar iya ya. Dia tidak bisa mengapprove walaupun dia dokter, tapi dokter kan Tuh, walaupun dia dokter tidak boleh nge-proof, tidak boleh ini yang terbaik, ini yang terbaik, ini yang terbaik itu. Omong kosong semua itu. Apalagi kalau sambil bayar, lebih baik bayarannya diambil lagi, tarik. Itu nggak bener tuh. Approve itu bohong semua itu. Kenapa? Dia nggak memiliki kapasitas. Kalau dia meng-approve mendapatkan uang itu bohong, berbahaya itu. Itu justru namanya mendapatkan uang tanpa hak. Gimana sih? Remnya blong Pak. Loh, remnya blong gimana Pak? dia dokter apa? Dia dokter kita artikan atau dokter ahli kulit atau apa? Iya, banyak itu. Iya kan? Kan bukan keahliannya di situ kan? Nah, bukan keahliannya. Apa GWKT? Silakan kalau ahlinya laporkan aja ke kami. Kami yang Laporkan ke kami. Kami itu BPOM ini. tidak lanjuti, iya kan? Kalau kita melaporkan influencernya itu ke siapa berarti? Kalau influencer dilaporkan ke Polisi polisi. ya, oke. Ya, karena kan di situ kan Produknya ke ke Badan POM. Kalau produknya Badan kan. teman ya. Jadi kalau produk lapornya ke Badan POM. Laporkan aja. Kalau persaingan bisnis jangan lapor ke kami, lapor ke polisi. Lalu bisa Nah itu Pak yang terjadi memang persaingan bisnis. Saya sudah selalu katakan persaingan bisnis. Tapi orang yang di sana tuh pikirannya bulat di konsumen. Padahal nggak ada konsumen. Ini persaingan bisnis ini. Pengusaha, dokter, punya merek, punya klinik, online juga, sama semuanya. Nah persaingan bisnis di situ. Itu namanya kompetitor. Aduh gimana sih Pak? bisa, wah khawatir kena prank ini. Ternyata persaingan bisnis. Nah teman-teman semua yang di sono-sono tuh, yang di sono-sono itu. Kena prank itu kamu tuh, kena prank itu. Itu masalah pribadi, bukan masalah konsumen, bukan masalah masyarakat. Jangan-jangan karena kekecewaan, karena dukungan. Karena ada yang mendukung Nikita Mirzani, karena Nikita Mirzani nggak bebas-bebas, pindah tuh katanya. Pindah ayo dukung ini. Nggak akan ketemu kan, beda rasa. Gitu. Ini nyata nih teman-teman, nyata. Ini fenomenanya seperti itu. Karena dukungan. Begitu. Padahal ini demi kepentingan pribadi nih. Tadi dengerin nih. Nih, pernah begitu Prof Badan POM atau ada evaluasi lagi? Oh ini jangan diterusin laporannya ternyata. Enggak, makanya kalau ada laporan kita terusinnya dalam bentuk mencari produk itu dan kita cek ke lapangan. Kan klarifikasi itu namanya klarifikasi. Oke. Ceknya bukan baik ngomong, baik data di laboratorium. Saya nggak salah ngomong Pak. Bapak mau tahu nggak produk-produknya? Ini saya tunjukin Pak. Ada di sini Pak. Ini produk semua Pak. Bapak mau?
Tunjukin Pak. Saya ini podcast begini sudah ada WA yang masuk Pak. Melapor di mana? Hah? Ayo, melapor kemana Pak? Nanti Pak ya, saya akan tunjukkan DVD saya. Kalau Bapak nggak tindaki, awas ya Pak ya. Saya akan somasi Bapak. Oke? Clear begitu, clear. Kalau betul terdapat, kita umumkan. Ya diumumkan, tapi harus tindakannya apa? Jelas dong Pak. Jadi kalau diumumkan tuh artinya supaya jerah kan. Tapi kalau nggak jerah gimana Pak? Iya kan? Betul, betul. Kalau tidak terdapat, nah kan di situ Jadi terlihat. langsung aja ke badan POM, rekan-rekan pers, kalau Iya. mau produk-produk, aduh, itulah. Begitu. Kan banyak ini laporan-laporan juga yang masuk. Tahun ini bisa puluhan ribu laporan itu. Kita kan tanggapin semuanya dan pada saat Nggak usah semua Pak. Satu saja laporannya tentang yang ini, itu Bapak sudah jempol Pak. Sudah bisa menyamaratakan yang lain Pak. Tapi kalau Bapak walaupun 10.000 tapi itu hanya di pasar-pasar kecil sana, percuma Pak, yang tidak punya medsos. Ini loh Pak, satu saja yang rame di media sosial Bapak kerjakan, itu sudah mantel Pak. Sudah diacungi jempol oleh seluruh rakyat Indonesia, termasuk jempol kaki Pak. Oke? laporannya tidak benar, tentu kita tidak teruskan. Iya, pastikan. Kita sampaikan kepada yang melapor, ini loh faktanya. Mau cari fakta apa lagi Pak? Fakta kan ada di media sosial itu. Kalau Bapak akan ada bidang cyber, bidang elektronik, itu ada semua Pak. Oke Pak ya, sepakat ya? Sepakat ya? Ojo guyu to Pak, malah guyu nek diomongi piye iki. Lho piye iki kanca? Diomongi malah guyu iki piye iki? Lah. Loh Pak. Ini loh Pak, kalau Bapak bertindak, tidak mungkin itu dunia skincare ribut. Tidak mungkin di penjara gara-gara skincare. Tidak mungkin ada orang diproses gara-gara skincare. Karena Bapak sudah antisipasi. Ya enggak? Ya kan? Begitu Pak. Kalau Bapak bertindak, pasti tidak ada orang yang melakukan kewenangan Bapak. Begitu Pak. Setuju? Setuju. Lanjut. Kayak kan? Oh, ada feedbacknya langsung ke pelapor juga. Ada feedbacknya dong. Dia melapor, kita jawab kan. Oh, ini Jadi ide nih, bagus sekali nih. seperti itu, dan kita punya unit pelaksana teknis dari Sabang sampai Merauke. Dari Sabang sampai Merauke. Tetapi yang di Jakarta aja Bapak tidak tindaki. Lah terus piye ngono iku? Ya apa sih? Ribet itu loh Pak di dunia medsos itu loh. Kakean medsos itu. Yang aduh sudah genah lah Pak, aku ra enak ngomongnya. Kok Bapak lah ya, Bapak ya. Ora usah Sabang sampai Merauke ra usah. Jakarta wae, Jakarta siji Jakarta. Ngono ya. Jawab. Ada tingkat provinsi yang Ora usah 3 provinsi. Sak provinsi wae ning Jakarta. Iso ora? Jawab. tingkat regional yang kita sebut dengan balai besar. Balai besar. Nah, terus ada yang Provinsi itu ya, Pak? tingkat kota yang disebut dengan balai atau tingkat kabupaten loka. Kita memiliki perangkat-perangkat itu, dilaporkan aja. Pak, Itu apa itu? Pak itu loh di situ loh Pak, yang di situ aja. Dituntut dengan B, bahkan berkelahi di muka umum, kan cukup aneh kan? Viral gitu. Nah itulah akibat laporannya tidak benar, tentu kita tidak teruskan. Iya, pastikan. Kita sampaikan kepada yang melapor, ini loh faktanya. Ya kan? Oh, ada feedbacknya langsung ke pelapor juga. Bagaimana? Nah, izin edar. Ini izin edar ya. Iya, I-nya itu izin edar. Izin edarnya kan terbagi dua. Ada biasanya MD, makanan domestik, Oh iya. atau makanan L, makanan luar negeri, impor berarti, atau di situ PIRT, produk industri rumah tangga. Oke. Kan? Itu Kita suka lihat. ada labelnya di situ. Izinnya ada. Izin edar. Terus yang Kak terakhir, terakhir apa nih? kadaluarsa, Kadaluarsa. expirednya. Nah, di setiap makanan kemasan harus ada 4 ini Saya tertulis. biasanya ngeliat bagian yang terakhir aja. Oke lah teman-teman, ini saya sudah sebenarnya pengen panjang-panjang, tapi kalau aku ngomong sendiri gemes saya teman-teman. Harusnya ada yang rem saya, karena rem saya itu sudah blong. Saya sebenarnya sudah enggak ini ya.
ini kalau Badan POM ini nggak bertindak yang menyentuh pada sasaran, ya percuma. Udah ribuan, udah 10.000, tapi yang di sono, tapi yang di sono, tapi yang di sono. Padahal di depan matanya sendiri di Jakarta ada gitu. Pusing saya, jujur saya pusing. Wewenangnya ada. Akhirnya wewenangnya diambil sama orang. Malu kan jadinya kalau wewenang diambil sama orang. Kenapa diambil sama orang? Karena dia nggak bertindak. Atau jangan-jangan mungkin ya. Iya, Prof. Kadaluarsa. Nah, itu bagus, sudah bagus. Karena kalau dia kadaluarsa kan dia bisa menimbulkan Efek-efek ya. efek yang lain karena kan sudah basi, Iya. ya kan, sudah rusak. Maksudnya KLI-nya nggak dilihat, cuman K-nya itu kalau bahasa aman. Masih sehari lagi udah Dilibatkan untuk memastikan yang sampai ke anak itu aman. Saya cut dulu ini karena yang bahas ini harus Mr. Blind ini. Saya kayaknya harus saya moderator saja. Karena aku ngomong sendiri, saya jawab sendiri, nggak enak kan? Ini juga BPOM ini harus dianu sama Mr. Blind ini. Aku lebih percaya Mr. Blind daripada itu yang sono-sono itu. Aku lebih percaya sama dia. Ini parah ini. Kalau nggak segera ditindaki, wah, saya bisa berbahaya ini. Ya, saya nggak bisa marah seperti Mr. Blind. Kalau Mr. Blind bisa marah karena masih darah muda kan. Kalau saya ini kan darah biru, jadi kan nggak bisa marah. Mungkin teman-teman nggak percaya kalau saya darah biru. Nah, ini Pak Taruna harusnya ngomong, Pak bahwa ini wewenang Bapak sudah diambil oleh pihak lain, Pak. Bapak mau melakukan apa, Pak? Itu masalahnya. Harus tegas lah, Pak. Saya kok jadi sedih, Pak ya. Tadinya itu saya semangat, Pak. Melihat Bapak kayak mau tegas itu semangat. Tapi begitu lihat fakta, Pak, jadi nggak semangat, Pak. Nggak tahu kenapa ya. Mungkin teman-teman juga tahu ya. Aduh, Pak. Saya dengar dulu ya, Pak ya. Nah, termasuk kita juga melatih bagaimana kalau terjadi atau proses mitigasinya kalau terjadi keracunan. Yang disebut kejadian luar biasa itu kalau ada 2 orang atau lebih keracunan. Ada 2 orang atau lebih keracunan. Keracunan MBG orang teko. Ini di Jakarta itu ada keracunan MBG, ada berapa puluh orang itu. Ya orang teko we. Ya terus piye ngene iku? Ini contoh ya. Ya, teman-teman jangan lupa ya. Nanti malam aja lah kita bahas nih sama Mr. Blind ya. Hari ini yang penting saya sudah tayangkan. Dan ini adalah pernyataan langsung dari Kepala Badan POM. Apakah Badan POM itu lakukan atau tidak? Silakan teman-teman yang tahu. Apakah Badan POM sudah bertindak? Silakan teman-teman yang tahu. Apakah yang mengatasnamakan BPOM itu masih ngoceh terus? Ya silakan semua teman-teman yang tahu. Itu saja ya teman-teman, terima kasih banyak ya. Saya ada kegiatan lain. Nanti malam saya tak komunikasi dulu dengan teman saya biar. Oke, itu saja teman-temanku. Terima kasih banyak yang ada di bawah. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.